Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita hingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan juga melanjutkan untuk duduk di majelis ilmu di masjid di antara masjid-masjid Allah, yang mana kita harapkan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebab masuknya kita ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak pernah bosan saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya untuk sebelum memulai majelis ilmu ini untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal lainnya. Kemudian juga sebagaimana nasihat dari para ulama, yaitu tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita dan juga pada orang lain. Tentunya ilmu yang paling penting adalah kita amalkan dan juga bisa kita dakwahkan kepada orang-orang sekitar kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih di pembahasan kita dalam kitab Matan Abi Syuja dalam fikih Syafi'i, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih di kitab Taharah, di akhir-akhir kitab Taharah, sebelum melanjutkan ke bab salat. Kita selesaikan dulu bab taharah. Di kesempatan yang telah lalu kita sempat membahas akhir bab pembahasan kita tentang apa? Tentang masah al-khuffain, membasuh di atas sepatu ataupun kaos kaki. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Tentunya ini adalah hukum fikih yang kita pernah sampaikan pada kesempatan ketika itu, yaitu hukum yang jarang dipraktikkan terutama kita di Indonesia. Akan tapi masalah ini adalah masalah ijma' 4 madhab, tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum disyariatkannya, dan juga hadis-hadis berkaitan dengan membasuh di atas sepatu atau kaos kaki, hadisnya mutawatir, hadisnya diriwayatkan oleh banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan pembahasan ini sering disampaikan oleh para ulama. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka di Arab Saudi sana atau di Timur Tengah Eropa, mereka punya musim dingin, musim panas. Makanya dalam Al-Quran kita sama-sama menghafal li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka orang-orang Quraisy dari dulu mereka punya rihlah, yaitu perjalanan untuk berdagang, karena kita tahu Makkah terutama tempatnya lembah yang benar-benar gersang, gak ada mata pencaharian mereka ketika itu kecuali berdagang. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kondisi mereka, yaitu mereka memiliki rihlah, baik itu dalam kondisi syita, winter atau musim dingin, ataupun saif, summer, musim panas. Rihlah mereka kemana? Syam, ya, kemudian juga ke Irak untuk berjualan. Maka syita atau musim dingin ini hukum yang sering dibahas, termasuk di mimbar-mimbar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sering dibahas. Salah satunya ada tentang hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan musim dingin. Ya, kalau kita sekarang musim hujan, kalau di luar sana ada musim dingin. Yang tentunya masalah fikih yang berkaitan dengan musim dingin nggak lepas dari bab yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu masah al-khuffain, membasuh di atas sepatu ataupun kaos kaki, dan juga tentang masalah tayamum. Apakah boleh mandi junub ketika dingin, cuaca yang sangat dingin, kita nggak sanggup mandi dengan air, maka apakah boleh tayamum atau tidak? Tentunya di pembahasan fikih ini, bab tayamum dan juga bab mandi wajib. Kemudian di pembahasan yang sebelumnya kita murajaah sedikit mengenai membasuh di atas sepatu atau di atas mata kaki. Ada berapa syaratnya? Yang masih ingat? Syarat bolehnya seorang membasuh di atas sepatu ataupun kaos kaki. Yang pertama, harus dalam keadaan suci, berwudu, ya. Kemudian sepatu atau kaos kakinya harus menutup mata kaki. Kemudian boleh bolong nggak? Boleh nggak? Boleh bolong asalkan
kecil. Kalau bolongnya besar maka tidak boleh. Kemudian tidak boleh tipis. Kemudian yang terakhir mungkin dipakai untuk berjalan, maksudnya nggak kendor sampai mata kakinya turun ya, terlihat. Ini syarat membasuh di atas sepatu ataupun kaos kaki. Kemudian kita sebutkan kalau misalkan ada orang yang ini ya, orang yang pakai kaos kakinya sebelumnya orang wudhu jam 5 pagi, kemudian dia pakai kaos kaki jam 6, kemudian dia kentut jam 7, kemudian jam 8 dia mau membasuh di atas sepatu atau kaos kakinya. Dihitung startnya itu di jam mana? 5, 6, 7 atau 8? Di yang mana? Kan kita udah bahas pada kesempatan sebelumnya bahwa masa atau waktu diperbolehkan membasuh di atas sepatu atau kaos kaki bagi mukim, orang yang tidak safar, berapa? 1 kali 24 jam. Bagi musafir 3 kali 24 jam. Nah, start jam pertamanya itu jam 5, jam 6, jam 7 atau jam 8? Tadi kita katakan jam 5 dia wudhu, normal kakinya dibasuh dengan air. Jam 6 dia mulai pakai kaos kaki. Jam 7 dia berhadas, entah itu dia buang angin atau buang air kecil, buang air besar. Kemudian jam 8 dia mau sholat duha, maka dia membasuh di atas kaos kakinya tadi. Maka dihitung 1 kali 24 jam itu startnya dari jam 5, 6, 7 atau 8? 8 ya. Ya, walaupun di sini ada masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan ulama, Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah dimulai dari pertama kali membasuh. Saat orang ini nggak sholat duha, orang ini mau membasuh ketika sholat zuhur, start di jam 12. Maka di jam 12 ini, ya, baru sampai, misalkan ini hari Senin, berarti sampai jam 12 hari Selasa. Ya. Dan kita katakan, kalau misalkan orang tinggal di kawasan yang benar-benar dingin, boleh aja sebelum jam 12 hari Selasanya, dia lepas kaos kakinya, dia mandi misalkan, kemudian dia wudhu lagi seperti biasa, kakinya dibasuh, kemudian dia pakai lagi kaos kakinya, maka dimulai lagi dari nol. Jadi setiap hari membasuh di atas kaos kaki hukumnya boleh, nggak jadi masalah. Kemudian batal dengan apa? Yang membatalkan masalah halal khufain ini, tentunya yang membatalkan wudhu, kemudian otomatis batal ketika membuka kaos kaki. Jadi begitu kaos kaki dibuka, maka otomatis wudhunya batal. Walaupun nggak buang air kecil, nggak buang air besar, nggak buang gas. Sekedar dia membuka kaos kakinya, maka wudhunya batal. Ya. Ini pembahasan mengenai al-masah alal khufain atau membasuh di atas sepatu atau kaos kaki yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Begitu juga dengan hal ini berkaitan dengan membasuh di atas jilbab. Bagi seorang wanita boleh membasuh di atas jilbab, kias terhadap hal ini. Misal ada tempat wudhu yang kurang tertutup, maka perempuan nggak harus melepas jilbabnya. Dia bisa dengan membasuh di atas jilbabnya, atau kalau nggak membasuh di atas jilbabnya, dia tangannya masuk ke dalam jilbab. Ya. Tapi kalaupun misalkan dirasa ribet untuk masuk tangannya ke dalam jilbab, boleh dia membasuh di atas jilbabnya. Begitu juga dengan imamah, sorban. Sorban kalau yang dipakai kayak orang Saudi, tahu ya, dipakai Syekh Sudais, imam Masjidil Haram, itu sorban yang gampang dilepas ya kan? Shimak atau gutrah gampang dilepasnya. Tapi kalau imamah yang dipakai kayak orang Yaman, orang Sudan yang diputar-putar, itu kadang agak susah dilepasnya. Kayak orang Emirat, itu agak susah dilepasnya. Untuk masangnya lagi biar rapih lagi, maka itu pun boleh dibasuh di atas sorbannya. Kias terhadap masalah dibasuh di atas kaos kaki ini. Begitu juga bab selanjutnya yang berkaitan dengan hal ini, yaitu membasuh di atas perban. Maka boleh kita juga ketika misalkan ada orang sakit, membasuh di atas perban. Yang perlu diketahui, misal ada orang qadarullah kena luka bakar di tangan kirinya. Tangan kirinya kena luka bakar. Dia harus pakai perban atau digips. Maka solusi taharah bagi orang ini bukan tayamum. Orang ini wajib wudhu normal.
Bukan dia lagi sakit tangannya udah tayamum aja, enggak. Wudu normal, kecuali di bagian perbannya dia membasuh. Saat kalau yang ini gimana? Ada batasannya 1 hari 3 hari, enggak. Mau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun enggak jadi masalah. Ya. Dan enggak harus berwudu dulu dia sebelum diperban. Namanya orang sakit enggak bisa dikira-kira. Misalkan dia kena luka bakar sebelumnya wudu dulu, enggak mungkin. Maka walaupun dia dalam kondisi sebelumnya belum wudu, belum bersuci, kemudian tangannya digips atau diperban, maka dia boleh membasuh di atas perbannya tersebut. Ya, biasanya di tangan ataupun di kaki. Dan ini tidak ada batas waktu tertentu 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Selama sampai dia sembuh, maka boleh dia seterusnya untuk membasuh di atas perbannya dia. Ini berkaitan dengan bab ini. Kemudian sebelum kita membahas tentang bab tayamum dan juga bab mandi junub, kemarin ada satu bab yang sempat tertinggal, ya, yaitu berkaitan dengan bab istinja. Ya. Istinja atau tentang qada al-hajah, tentang adab buang air kecil, adab buang air besar, dan tata cara ceboknya. Ya, sering kita tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita melakukan hal ini. Nggak mungkin orang yang normal dengan izin Allah Ta'ala 1 hari dia nggak buang air kecil, terutama ya. Kalau buang air besar mungkin ada aja yang nggak sehari buang air besar. Intinya tentang masalah buang air dan istinja atau cebok ini, tentunya Islam adalah agama yang sempurna. Makanya para sahabat sampai mengatakan Islam mengajarkan kita segala sesuatu, sampai tentang masalah cebok aja diajarin. Gak ada agama yang sempurna agama Islam. Masalah cebok aja ada hukumnya, ada adabnya, ada tata caranya. Mungkin antum juga pernah dengar ada kisah orang yang mu'alaf masuk Islam gara-gara dia ibu kos, ngelihat yang kos di tempatnya dia muslim di Eropa sana. Kemudian atau laundry ya. Ketika ngelihat pakaian dalamnya kelihatan tetap bersih. Ditanya kenapa? Karena Islam ngajarin ini. Akhirnya orang bisa masuk Islam. Intinya tentang masalah istinja, tentunya agama ini agama yang sempurna. Islam udah ngatur tata cara istinja. Dan masalah istinja ini bukan masalah yang sepele. Kenapa? Karena orang kena penyakit was-was itu biasanya dimulai dari istinja. Makanya kita baca, disunahkan sebelum tidur, setelah selesai sholat, dizikir pagi petang, baca surat An-Nas. Di antaranya apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya penyakit waswas. Kenapa? Orang waswas biasanya Allah taala dimulai dari masalah istinja. Mungkin antum pernah merasakan atau pernah melihat orang kalau di kamar mandi, subhanallah, lama banget. Setengah jam dia baru keluar, padahal cuman buang air kecil 15 menit. Enggak berhenti-berhenti, enggak keluar-keluar. Atau antum mungkin juga pernah merasakan misalkan beres pipis mau berdiri, kayak keluar lagi 1 tetes, bersihin lagi. Atau kalau misalkan udah keluar kayak masih ada sisa apa enggak. Ini was-was. Dan was-was ini subhanallah dimulai dari bab istinja. Mulai dari istinja dia was-was, biasanya lanjut. Dan setan tentunya dia menggoda manusia step by step. Biasanya mulai step pertama, tahapan pertamanya dari masalah istinja dulu. Malah masalah istinja orang kena was-was, lanjut. Biasanya masalah wudu. Pernah mungkin antum melihat ada orang wudu lama, tangannya sampai dia khawatir nggak kena semuanya. Wudu bisa ada orang lama banget. Beres wudu dia mau sholat, Allah, ulangi lagi, Allah, ulangi lagi. Imam udah mau ruku, baru dia akbar. Terkadang sampai masbuk. Ada orang yang kayak gini. Ini was-was. Dan subhanallah biasanya was-was ini di sholatnya, orang kalau udah was-was di sholatnya, kemungkinan besar dia pasti was-was di wudunya. Kalau was-was di wudunya, kemungkinan besar dia was-was juga dalam masalah istinja. Maka ini satu kesatuan, saling terikat. Dan biasanya pintu masuknya syaitan dari istinja. Karena kita biasanya kalau misalkan mau sholat, buang air kecil dulu. Apalagi kalau bangun tidur, buang air kecil, habis itu wudu, habis itu sholat. Maka ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saling keterkaitan. Makanya was-was ini harus dipotong, harus diputus. Kemudian berkaitan dengan masalah istinja juga, untuk mungkin pernah dengar hadisnya masyhur. Nabi SAW pernah ngelewatin 2 kuburan.
Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Mereka berdua lagi dalam kondisi diazab. Wa ma yu'adzabani fil kabir. Kata Nabi SAW, dua orang ini nggak diazab karena masalah besar, masalah sepele. Yang satu karena namimah, adu domba. Yang satu la yastanji minal bawl. Dia nggak istinjanya nggak benar, ceboknya nggak benar. Maka cebok yang nggak benar waliyatubillah bisa jadi sebab siksa kubur. Makanya penting, walaupun kita tahu hukumnya sehari-hari, masalah istinja ini bagaimana adabnya secara Islami dan secara fikih. Tentang masalah istinja, ya, tentunya hukumnya adalah wajib. Ya, al-istinja wajib, bukan sunnah. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada orang buang air, ya, laki-laki buang air cuma disentil-sentil doang, atau dikeprek-keprek gini, udah ngerasa nggak ada nih setetes pun, habis itu nggak istinja, nggak bisa. Kenapa istinja wajib? Walaupun dia misalkan udah disentil-sentil, udah dimanain juga, terus dilihat nggak ada setetes pun, tetap wajib istinja. Dan istinja tadi hukumnya wajib tentunya dari dua hal, dari buang air kecil dan buang air besar. Adapun buang gas tidak ada yang namanya istinja. Beda kalau misalkan buang gasnya ada bonusnya, misalnya ya jelas istinja karena bonusnya, bukan karena gasnya. Kemudian disebutkan di sini wal afdal ayustanja bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'. Dalam matan Nabi Syuja disebutkan yang paling afdal yaitu menggabungkan keduanya, dengan batu kemudian dengan air. Para ulama menyebutkan, terutama para ulama kontemporer yang saat ini, batu mungkin bisa kita gantikan zaman sekarang dengan tisu, ya. Jadi paling afdal menggabungkan keduanya, dengan tisu kemudian dengan air. Yang mana duluan? Tisu dulu. Jadi pakai yang kering dulu kemudian baru yang basah. Bukan air dulu baru tisu, tapi tisu dulu baru air. Tapi kalau mau tisu, air, tisu lagi nggak jadi masalah. Ini yang terafdol. Ya. Akan tapi boleh pilih salah satunya, baik itu cukup dengan air ataupun cukup dengan tisu. Ya. Tapi tentunya yang paling afdol adalah dengan air. Yang paling afdol dengan air. Tapi kita tahu mungkin di beberapa negara atau di beberapa tempat emang di toiletnya nggak disediakan buat cebok pakai air, adanya mau nggak mau pakai tisu, maka sah dan cukup. Kemudian di sini disebutkan tentang masalah adabnya, nggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Menghadap kiblat atau membelakanginya. Para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Menghadap kiblat atau membelakanginya, kalau kita bangun kamar mandi, sebisa mungkin klosetnya jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Akan tetapi Allah Ta'ala alam, banyak para ulama menyebutkan yang nggak boleh, benar-benar nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, yaitu di tempat ruang terbuka. Misalkan ada di antara antum yang lagi naik gunung, pas lagi naik gunung mau nggak mau di gunung nggak ada toilet, ya udah cari tempat untuk buang air kecil. Misalkan kemudian antum tahu kita di Indonesia secara umum kiblatnya menghadap arah barat. Antum tahu baratnya di mana, timurnya di mana. Ya udah cari posisi menghadap utara atau selatan. Kenapa? Karena di tempat terbuka. Adapun di tempat yang tertutup, ya kayak toilet di masjid, toilet di rumah kita, toilet secara umum biasanya pasti ada temboknya. Ketika tertutup maka hukumnya sebagian ulama mengatakan mubah, nggak jadi masalah. Ada juga mengatakan makruh. Tapi nggak sampai derajat haram. Ya, kalau misalkan udah kepalang, misalkan klosetnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, nggak wajib kita harus sampai bongkar si kloset itu ganti posisi, nggak harus. Selama di ruangan tertutup. Tapi kalau kita misalkan mau buang airnya di kali atau di gunung tadi yang nggak memungkinkan ada penutupnya, maka sebisa mungkin jangan pasrah, ya udahlah bismillah kayaknya nggak ngadep kiblat. Sebisa mungkin cari mana arah kiblat, nggak boleh menghadap dan juga nggak boleh membelakangi kiblat. Kemudian tentunya disebutkan di sini tidak boleh buang air di air yang tenang, di air yang tidak mengalir. Ya, kalau di sungai nggak jadi masalah karena airnya mengalir. Di laut, di air yang mengalir. Ya mau apalagi airnya banyak. Misalkan antum punya anak lagi main berenang-berenangan yang pakai pompa kayak gitu, tahu ya?
Yang pakai pompa, habis itu bapaknya ikut nemenin. Habis itu bapaknya pengen pipis, malas, udah pipis di situ. Hukumnya nggak boleh, walaupun secara umum kita nggak bakal bersuci dari air tersebut. Tapi air yang tidak mengalir atau air yang diam, maka hukumnya nggak boleh. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim wa huwa yatawadda. Nggak boleh seorang kencing di air yang tenang, yang dia tidak bergerak, dan nanti dia wudhu di situ. Ini hukumnya tidak boleh. Sedikit faedah, antum pernah dengar mazhab selain 4 mazhab? Yang 4 mazhab siapa aja sih? Pernah kita bahas di awal. Urutannya pertama apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini masyhur 4 mazhab. Ada mazhab selain 4 ini, pernah antum dengar mazhab siapa? Thawri. Nah, ada mazhab Imam Thawri, tapi sekarang hampir tidak ada, hampir punah ya. Tidak ada pengikutnya. Cuman pendapat-pendapat fikihnya ada. Nah, siapa lagi? Al-Zahiri. Al-Zahiri. Imam Al-Zahiri, ya. Mazhab Zahiriyah, ya. Ada kitab yang sangat bagus, terkenal, nama kitabnya Al-Muhalla. Ini mazhabnya Zahiri. Dalam mazhab Zahiriyah ini dia ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Akan tetapi beberapa pendapat fikihnya agak aneh, ya, Man. Ya. Kenapa? Karena dalam usul mazhab Zahiriyah mereka nggak pakai kias. Kalau kita belajar usul fikih, 4 mazhab ini jelas mereka pakai Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini urutannya. Dalam mengambil satu hukum, mau itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, pasti Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini pasti. Kecuali mazhab Zahiri, jelas mereka pakai Quran, pakai Sunnah, pakai Ijma', tapi nggak pakai Qiyas. Mereka nggak pakai Qiyas, dan Qiyas ini sangat penting dalam masalah hukum, masalah fikih, masalah usul. Banyak banget masalah dibangun di atas Qiyas. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uff. Enggak boleh bilang ke orang tua uff atau ah. Kira-kira kalau bilang ke orang tua, "Pak, beleguk." Bilang ke bapaknya beleguk, boleh apa enggak? Jelas lebih enggak boleh. Bilang ah aja enggak boleh, apalagi bilang beleguk ke bapaknya. Atau misalkan ke bapaknya digebukin, boleh apa enggak? Jelas enggak boleh. Waliyadzubillah. Maka ini kias aulawi. Kalau bilang ah aja nggak boleh, apalagi bilang lebih parah dari itu, apalagi sampai mukulin. Ini kan kias. Ya. Narkoba, ada ayat atau hadis mengharamkan narkoba? Nggak ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan berbagai macam kemudaratan. Maka narkoba masuk ke dalam ini. Bisa pakai bab kias. Banyak sekali hukum-hukum dibangun di atas kias. Maka ini 4 mazhab jelas memakai qiyas sebagai landasan hukum, dan bab yang paling ribet, paling rumit dalam masalah usul fikih itu bab qiyas. Kalau udah belajar qiyas udah sepusing-pusingnya pusing. Nah, mazhab Zahiriyah mereka nggak pakai qiyas. Salah satunya dalam masalah ini. Tadi kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW bilang la yabulanna ahadukum fil ma'id daim wa huwa yatawadda. Nggak boleh orang kencing di air yang tenang kemudian dia wudhu. Kata mazhab Zahiri, iya. Kenapa disebut Zahiriyah? Karena dia lihat yang zahir, yang nampak. Oh, nampaknya hadisnya kayak gitu, ya udah kayak gitu. Di hadis ini nggak disebutkan nggak boleh kalian pup kemudian di air yang tenang kemudian kalian wudhu. Nabi SAW menyebutkannya pipis. Maka dalam mazhab Zahiri kalau pup kemudian wudhu silahkan. Ini kan kenapa? Karena mereka nggak pakai qiyas. Kalau pipis aja nggak boleh, apalagi pup, gitu kan? Logikanya gitu. Tapi karena mereka melihat yang zahir, ya udah zahirnya gini ya gini. Ya bukan berarti semua pendapat mazhab zahiriyah aneh, ngaco, nyeleneh, enggak. Ini diantaranya ya, ada yang beberapa nggak sesuai dengan, bahkan dengan logika pun, dengan akal pun kurang masuk. Dalam mazhab zahiri, ini nggak usah antum praktekkan. Kata Nabi SAW terhadap masalah nazar, mungkin pernah dengar ya. Kalau mau melamar seorang wanita, kita pengen nikahin wanita tersebut, sebelum nikah kata Nabi SAW, falyanzur ila ma tad'uhu ila nikahiha. Lihatlah terhadap yang kira-kira bikin kamu srek nikahin dia itu karena apa. Maka disunahkan melihat. Ada orang yang mau nikah, Nabi SAW nanya, nadarta ilaiha la? Fanzur, lihat. Jangan sampai nggak lihat. Di sebagian kabilah Arab, Anda punya teman waktu di
Maka di Ummul Qura, orang Saudi asli, orang Taif, dia bilang kabilah kita urfnya nggak lihat istri kecuali setelah akad. Katanya ajib banget. Jadi ente nggak pernah ngelihat sebelum akad, enggak. Terus yang lihat siapa? Ibu saya, adik saya, tante saya, pokoknya yang perempuan katanya cantik ya udah. Tapi saya ngelihat baru setelah akad. Ini urfnya mereka, walaupun secara syar'i sah-sah saja, cuman ya menyelisihi. Ya, jangan sampai beli kucing dalam karung. Ya. Kita pengen nggak ada penipuan sebelum nikah. Oh kita ngeliat, oh seret emang suka, oh ya udah. Kata Nabi SAW, lihat apa yang kamu tertarik kepadanya. Dalam madhab zahiri, tertariknya pada apa? Oh kalau tertariknya dari ujung kepala ke ujung kaki, udah silahkan perempuan tadi buka baju dari ujung kepala ke ujung kaki. Dalam madhab zahiri, makanya Anda bilang dari awal tadi jangan dipraktekin. Jangan bilang antum mau khutbah, no, Pak, mohon maaf saya madhabnya zahiri Pak dalam masalah ini. Enggak. Jangan. Yang jelas kita pakai 4 madhab secara umum, boleh dilihat wajah, telapak tangan, sebagian madhab juga menyebutkan boleh telapak kaki. Di antara madhab Syafi'i dan madhab Hambali juga ada yang bolehkan seorang wanita sebelum dinikahi boleh membuka jilbabnya. Selama wanitanya ridho, orang tuanya ridho, kitanya mau, dan benar-benar mau nikah, bukan mau sekedar coba-coba pengen lihat aja, maka hukumnya boleh sampai melepas jilbab, hukumnya boleh, Allah a'lam. Tapi kalau pakai madhab zahiri enggak. Ini kenapa? Karena melihat yang zahir tadi. Ya. Tapi kita bukan lagi mau bahas madhab zahir ya. Kemudian tadi disebutkan nggak boleh buang air kecil, termasuk buang air besar di air yang tenang. Berikutnya dalam madhab Nabi Syuja disebutkan wa tahtas syajarah al-muthmirah. Nggak boleh juga di bawah pohon yang sedang berbuah. Nggak boleh buang air kecil atau buang air besar di pohon yang sedang berbuah. Ini termasuk kezaliman ya, karena kan namanya pohon yang lagi berbuah, misalkan apalagi di hutan, di gunung, orang mungkin mau ngambil, ternyata pas dia lagi mau ngambil loncat kena pup bekas antum atau buang air kencing antum najis, maka madarat hukumnya nggak boleh. Wa fit tariq, kemudian di jalan ya. Sayang kita pernah ngeliat, mungkin sering lihat pinggir-pinggir jalan orang berhenti ya. Terus depan tembok rumah orang, di semak-semak dekat pinggir jalan, banyak ada yang seperti ini, waliyadzubillah, di terminal di mana, maka hukumnya nggak boleh, fit tariq nggak boleh. Kemudian wathuqub wala yatakallam 'alal baul wal ghaib. Nggak boleh ngomong ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi masalah bicara ketika buang air kecil atau buang air besar nggak sampai derajat haram, makruh. Boleh aja misalkan kita lagi buang air terus ditanya lagi ngapain, lagi pup, boleh aja. Tapi hukumnya makruh, nggak sampai derajat haram. Cuma di antara adabnya adalah tidak berbicara. Kemudian di dalam matan Abi Syuja disebutkan wala yastaqbil syams wal qamar wala yastadbiruhuma. Nggak boleh menghadap bulan, nggak boleh juga menghadap matahari atau membelakangi bulan dan matahari. Ini pendapat dari Abu Syuja rahimahullah taala. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah taala, dan Imam Nawawi ini rujukan dalam madhab Syafi'i ya. Jadi terkadang dalam satu madhab Syafi'i sendiri ada beberapa perbedaan pendapat. Ini contoh. Dalam madhab Syafi'i ada khilafiyah juga. Jadi khilafiyah itu nggak selalu perbedaan antara Syafi'i sama Hambali, perbedaan Syafi'i sama Hanafi sama Maliki enggak. Dalam satu mazhab mungkin ada khilafiyah. Di antaranya ini masalah ini. Imam Abu Syuja berpendapat nggak boleh buang air kecil, buang air besar menghadap matahari, bulan atau membelakanginya. Akan tapi kalau ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i, biasanya secara umum yang diambil adalah pendapat mazhab Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kenapa Imam Nawawi syekh dalam mazhab Syafi'i? Imam Nawawi mengatakan nggak jadi masalah, mubah aja, nggak makruh juga. Jadi silakan mau menghadap bulan, menghadap matahari, membelakangi bulan, membelakangi matahari. Karena Imam Nawawi mengatakan nggak ada dalilnya, nggak ada alasan Abu Syuja harus mengatakan nggak boleh ini, nggak ada dalilnya. Maka yang nggak boleh adalah menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kemudian tentang masalah istinja, tentunya yang paling afdol, yang paling utama adalah dengan duduk, ya, dengan duduk. Kita pernah membahas pada beberapa kesempatan yang telah lalu, bahkan para ulama ahli hadis disebutkan kalau ada yang kencingnya berdiri, hadisnya ketika dia riwayatkan bisa jadi dhaif. Maka masalah kencing duduk bukan masalah sepele. Sebisa mungkin kencing jangan berdiri. Kalau kita lagi di mall, lagi di mana, ada kamar mandi, alhamdulillah, antri sebentar masuk kamar mandi, duduk atau jongkok. Kecuali benar-benar nggak ada, kebelet, benar-benar nggak tahan ya, diusahakan jangan sampai muncrat-muncrat. Karena subhanallah, walaupun sekarang udah banyak ya kloset yang berdiri di sampingnya ada fiber atau ada plastik penghalang, tapi
itu rawan banget dari yang namanya muncrat ya atau nyiprat. Beda dengan kondisi duduk ataupun jongkok. Dan kita juga lebih yakin untuk semua yang ada dalam kantong kemih kita air kencingnya keluar. Memang ada pendapat sebagian ulama yang ini nggak sunnah ya, sebagian ulama aja berpendapat bahwa boleh diakhiri dengan berdehem untuk ngedorong apa yang ada sisa-sisa. Tapi sebagian ulama juga mengatakan nggak boleh takaluf. Takaluf tuh ngebebanin diri harus sampai berdehem-dehem. Dikira rasanya udah sampai tetes terakhir udah, tanpa berlama-lama udah langsung di cebok atau disiram. Ya. Tentunya mohon maaf yang disiram cukup ujungnya aja ya, ujung helm antum aja ya. Bagi yang laki-laki cukup di ujung helmnya, nggak usah sampai ke batang-batangnya semua disiram, nggak usah. Yang ujungnya aja cukup. Ya. Setelah itu rasa aman, udah pakai celana dalam. Kalau ada yang kerasa keluar, kalau kita jongkok secara umum itu biidznillah bukan air kencing yang keluar. Kalau kita jongkok, tapi kalau kita berdiri, kemudian habis itu kita masukin ke dalam celana dalam, itu mungkin masih ada kemungkinan yang keluar emang air kencing. Tapi kalau kita posisinya jongkok atau duduk, biidznillah lebih bersih. Jadi walaupun ada yang keluar, insya Allah bukan air kencing. Selama kita yakin itu bukan air kencing. Tapi kalau kita yakin, udah ini mah yang keluar kencing nih pasti deh, udah terasa banget, ya jelas air kencing. Kemudian kalau memang qadarullah udah kepalang pakai celana dalam, ternyata keluar air kencing dan kita yakin, bukan ragu ya, kita yakin, maka ya cebok lagi, kemudian bagian celana dalamnya kita cuci, bagian itunya aja bisa ya, nggak harus antum kemana-mana bawa celana dalam cadangan double atau bawa 3, nggak harus. Ya, kalau di rumah gampang, tinggal ganti celana dalam. Tapi kalau kita lagi di luar, ya, cukup cuci bagian yang itunya aja, yang kira-kira kena tetesan air kencingnya tadi. Tapi terkadang tadi kalau kita udah cebok masuk ke dalam celana dalam itu, yang ada basah air itu bukan air kencing tapi sisa air cebok tadi. Makanya sebisa mungkin dengan cara duduk. Kemudian itu yang berkaitan dengan masalah istinja dengan air ataupun dengan tisu, dan afdol keduanya. Kalaupun misalkan dengan batu disebutkan di sini, boleh pakai satu batu tapi 3 sisi ya. Misalnya batunya bentuknya agak segitiga atau bulat, jangan di satu sisi. Dan disebutkan juga tentang masalah cebok, diusahakan minimal 3 kali. Maksudnya jangan cuma 1 kali, tapi 3 kali. Baik itu dengan air ataupun dengan tisu ya, ataupun dengan batu. Itu yang berkaitan dengan bab istinja dan qadha hajah. Kita pernah sebutkan bahwa matan Abi Syuja ini ringkas, nggak panjang lebar, nggak disebutkan dalil-dalilnya. Tapi intinya aja dari hukum ini apa sudah diintisarikan dari dalil-dalil yang ada. Next, kita ke pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah mujibatul ghusl. Kemarin kita udah bahas tentang pembatal-pembatal wudu. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi. Faslun fi mujibatil ghusl. Walladhi yujibul ghusl sittatu asya'. Thalathah asya' tashtarik fiha ar-rijal wan nisa' wa hiya iltiqa' al-khitanain wa inzal al-mani wal maut. Wa thalathah takhtassu biha an-nisa' wa hiya al-haid wan nifas wal wiladah. Yang mewajibkan mandi ada 6. Ya, ada 6 macam. 3 hal berkaitan cewek cowok sama. 3 hal lainnya khusus untuk wanita, khusus untuk cewek. 3 hal ini ya, yang mewajibkan mandi adalah, ini banyak yang sudah berkeluarga, bapak-bapak yang muda juga biar tahu ilmunya. Nah, yang di sini disebut iltiqa al-khitanain. Ketemunya 2 khitan. Maksudnya ketemunya 2 alat kelamin. Al-khitan di sini iltiqa al-khitanain. Ketemunya 2 yang dikhitan, maksudnya 2 alat kelamin. Masalah khitan ya, laki-laki secara umum ya, hukumnya ada yang mengatakan sunnah, juga ada yang mengatakan wajib untuk dikhitan. Tapi banyak ulama lebih kehati-hatian laki-laki wajib dikhitan. Adapun wanita wajib dikhitan apa enggak? Wajib atau sunnah bagi wanita? Atau mubah atau enggak disyariatkan? Hah? Untuk wanita? Nah,
khilafiyah di antara ulama. Masalah fikih nggak lepas dari masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Subhanallah, yang banyak mengatakan sunnah adalah mazhab Syafi'i. Selain mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan ya udah mubah, nggak ada hukumnya khusus, nggak dikhitan nggak jadi masalah. Ya. Kenapa? Kalau kita mau lihat dari dalil, sebenarnya nggak ada satupun hadis yang sahih yang berkenaan perintah untuk mengkhitan wanita, nggak ada. Hadis yang sahih ya. Kalau hadis sahih untuk laki-laki jelas ada, ya. Sunnah fitrah jelas adalah khitan ya, untuk menjaga kebersihan. Tapi untuk wanita, hadis yang sahih berkaitan dengan khitan, Allah Ta'ala alam nggak ada. Ada hadis dhaif, akan tetapi secara makna bisa diambil faedah. Hadis dhaifnya maknanya Nabi SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat wanita yang mau mengkhitan anak bayi wanita ketika itu, yaitu Nabi memerintahkan jangan terlalu banyak dipotong di khitannya, jangan terlalu sedikit. Ini hadisnya dhaif. Ini hadis yang secara tegas tentang masalah khitan wanita. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat wanita itu sunnah untuk dikhitan. Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan izal taqo al-khitanan faqad wajib al-ghusl. Kalau dua alat kelamin ketemu maka sudah wajib mandi. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang istilah dua kelamin ini dengan istilah khitanan. Dua kelamin yang dikhitan. Maka madhab Syafi'i berpendapat, oh berarti khitan bukan hanya bagi laki-laki, tapi bagi wanita juga. Madhab yang lain enggak. Oh, kenapa Nabi SAW menyebutkan dua jenis kelamin ini dengan istilah dua yang dikhitan? Karena secara umum yang laki-laki maksudnya yang dikhitan, perempuan hanya sebagai maksudnya alat kelamin perempuan, ngikut aja, maka nggak disebutkan ketemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan kepanjangan, tapi dua kelamin yang dikhitan. Tapi dari sini Allah alam secara umum sunnah ya, wanita juga untuk dikhitan. Memang urfnya kita kalau di Indonesia laki-laki banyak yang dikhitan usia SD ya, SD, TK dikhitan ya. Tapi kalau bagusnya ya, orang-orang Arab secara umum mereka khitan dari bayi ya. Kita mungkin di sini SD kalau melihat bayi, anak bayi udah disunat, bayi udah disunat kasihan amat. Mungkin gitu ya sebagian orang. Tapi justru pas dulu saya kuliah ngebahas tentang masalah khitan ini, kita belum tahu bahwa urfnya orang luar kebanyakan mereka ketika bayi. Kita yang heran gitu. Kok mereka pada bayi? Justru mereka yang heran kenapa kok orang Indonesia mau-maunya dikhitan ketika TK atau SD. Karena memang yang bagus adalah ketika bayi. Boleh dimulai ketika usia bayi 7 hari. Ya, 7 hari. Tapi banyak ulama menyebutkan jangan di bawah 7 hari. 7 hari ke atas. Ya, untuk dikhitan. Kemudian udah masuk waktu Isya? 2 menit lagi. Oke. Kemudian tentang masalah khitan tadi ya sudah kita bahas tentang hukumnya. Tapi yang berkaitan dengan masalah mandi ini tadi iltiqo al-khitanen, ketemunya dua alat kelamin. Ini bukan kita mau bicara jorok, tapi penting kita tahu hukumnya. Ketemunya dua alat kelamin bukan sekedar kayak COD-an ketemu begini doang, enggak. Tapi kalau misalkan, mohon maaf, ketemu, ini yang wanita, ini yang laki-laki, ketemunya cuma begini aja, wajib mandi nggak? Wajib mandi nggak? Ini ketemu apa nggak? Ini ketemu. Dalam hadis tadi, jika ketemu dua alat kelamin maka wajib mandi. Ini yang wanita, ini yang laki-laki, ketemu begini, wajib mandi apa nggak? Hah? Nempel? Tidak. Terus gimana? Ini disebut ketemu atau belum ketemu? Atau semi ketemu? Hah? Ketemu. Tapi belum wajib mandi. Ya, kalau sekedar begini, mohon maaf, walaupun yang laki-lakinya keluar madhi, tidak wajib mandi. Yang wajib mandi, mohon maaf, ketika helmnya udah mulai masuk. Ini nggak maksud bicara jorok, tapi maksudnya kita tahu secara hukum. Walaupun mohon maaf, belum masuk semuanya sampai ke batang mata, baru helmnya doang, ini udah wajib mandi. Baru helmnya doang, dia udah wajib mandi. Walaupun baru sekedar cok, udah wajib mandi. Dan mohon maaf, ini kaitannya banyak ke masalah
banyak banget. Bukan sekedar masalah toharoh. Orang disebut zina kalau udah masuk helmnya. Orang begini belum disebut zina. Bukan berarti, oh kalau kayak gitu Ustaz, saya mau begini aja. Ya enggak. Na'udzubillah, jangan. Ya. Cuman ini kita definisi disebut, mohon maaf, jima atau berhubungan badan laki-laki dan perempuan adalah helm sudah masuk. Berarti ini kaitannya bukan tentang masalah toharah. Orang siang hari di bulan Ramadan begini aja sama istrinya, nggak sampai dia harus bayar kafarah. Begini baru bayar kafarah. Orang begini sama perempuan nggak sampai zina. Kalau sampai ke pengadilan Islam, ya dia dihukumi, tapi hukumannya tergantung dari hakim. Tapi kalau sampai begini, walaupun nggak sampai keluar mani, maka sudah dikatakan zina, bisa dirajam ataupun dicambuk. Orang lagi haji atau umrah sama istrinya begini, belum dikatakan hubungan. Begitu begini, walaupun belum seluruhnya, baru helmnya aja, maka sudah dikatakan hubungan. Jadi tentang masalah definisi itu penting dalam masalah fikih. Kita tahu definisi jima tuh, oh tadi helm mulai masuk. Oh, begitu helm mulai masuk, berarti itu kaitannya tadi wajib mandi. Kalau misalkan na'udzubillah orang zina udah dikatakan zina. Kemudian tadi berkaitan hajinya berarti otomatis nggak sah. Di waktu-waktu tertentu ada nggak boleh benar-benar mutlak hajinya bisa sampai nggak sah. Dan hal-hal yang lainnya, Ramadan tadi harus sampai bayar kafarah. Itu yang dikatakan iltiqo al-khitanain tadi. Walaupun mohon maaf, belum seluruh helmnya belum 100%, baru 50% atau 30%. Tapi ketika yang bermain adalah helm, maka sudah dikatakan wajib mandi. Keluar mani ataupun belum keluar mani. Mungkin aja orang lagi kayak gitu belum selesai, tapi tiba-tiba ada urusan mendadak, mohon maaf dicabut, terus mengerjakan urusannya, wajib mandi nggak? Tetap wajib mandi, walaupun belum keluar mani. Baik itu bagi laki-lakinya maupun bagi perempuannya. Kemudian wa inzalul mani, keluarnya mani. Udah masuk? Nah, kita untuk keluarnya mani setelah adzan insyaallah. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih di bab yang mewajibkan mandi. Tadi kita sebutkan yang pertama adalah iltiqo al-khitanain, yaitu bertemunya dua alat kelamin sudah mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua yaitu adalah inzal mani, keluarnya mani. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Mimpi junub mungkin tanpa disengaja, maka wajib mandi. Mohon maaf, keluarnya mani secara umum ada rasa nikmat, ada rasa lezat. Tapi terkadang mungkin orang keluar mani, misal dia tidur capek banget, terus dia junub, tapi nggak kerasa mimpi, nggak kerasa enaknya, nggak kerasa nikmatnya, nggak kerasa lezatnya. Pas bangun dia mau buang air kecil, misalkan pas subuh, dicek di dalamannya ada mani, maka wajib mandi. Jadi keluarnya mani sengaja tidak sengaja, ada rasa enak nggak ada rasa enak, maka tetap wajib mandi. Baik itu bagi laki-laki maupun bagi wanita. Waliyadzubillah, nasallallahu salamah wa afiyah. Termasuk juga tentunya masturbasi ya. Baik bagi laki-laki ataupun wanita, yang namanya masturbasi tetap wajib mandi. Kemudian sedikit ya berkaitan dengan hal ini. Tentunya kalau yang belum nikah ya, hati-hati tentang masalah masturbasi ini. Kalaupun yang sudah menikah, istri sedang haid, maka boleh nggak hukumnya masturbasi? Nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Tapi mohon maaf, kalau masturbasi dengan tangan istri, hukumnya boleh. Dengan tangan sendiri nggak boleh. Tapi dengan tangan istri boleh. Atau di bagian manapun selain di bagian kemaluannya. Makanya kata Nabi SAW, if'alu kulla syai' illa nikah. Berbuatlah sesuka kalian apapun itu kecuali an-nikah. Maksud nikah yaitu berhubungan di kelamin istri. Tentunya belakang juga waliyadzubillah nggak boleh ya, nggak boleh. Anal jelas hukumnya haram. Adapun oral ya masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi sebisa mungkin dihindari ya, karena masalah khilafiyah. Tapi intinya kalau masalah ini yang berkaitan dengan suami istri nggak jadi
masalah kalau dengan bantuan istrinya. Tapi kalau misalkan lagi LDR, lagi jauh sama istrinya, kemudian video call sama istrinya, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan kalau keluarnya dia begitu aja keluar dengan sendirinya nggak jadi masalah. Tapi kalau tangan dia ngebantu nggak boleh. Allah Ta'ala alam. Intinya keluarnya mani sengaja nggak sengaja, ada rasa nikmat nggak ada rasa nikmat, itu mewajibkan mandi. Kemudian yang berikutnya adalah al-maut, yaitu kematian. Orang yang meninggal maka wajib dimandikan. Kecuali tentunya orang yang syahid di medan perang tidak wajib dimandikan. Adapun masalah kematian, misal ada pertanyaan, ada orang baru banget beres mandi junub, atau ada orang baru beres dia setelah selesai haid atau nifas, udah mandi besar, mandi wajib, mandi junub, baru keluar dari kamar mandi, qadarullah kepleset jatuh meninggal, wajib dimandikan lagi apa enggak? Paham ya pertanyaannya? Orang jatuh dari kamar mandi, baru beres mandi junub, misalkan suaminya atau istrinya tahu, karena tadi pas mau masuk kamar mandi memang mau mandi junub, keluar kepleset jatuh meninggal, waliyadzubillah. Ya, sering kita dengar kasus orang jatuh di kamar mandi mungkin ya. Misalkan kasus seperti ini terjadi, orangnya beres mandi junub, wajib dimandikan lagi apa enggak? Pas mau dimandikan lagi sama yang mandiin jenazahnya masih megang, ini rambutnya masih basah banget, baru banget mandi orangnya, wajib mandi lagi? Wajib apa enggak? Wajib. Ya, karena begitu dengan kematian maka wajib seorang untuk mandi, walaupun dia baru beres mandi, maka wajib dimandikan lagi. Ini yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita, yaitu tadi berhubungan badan, yang bertemunya dua kelamin, kemudian keluarnya mani, yang ketiga adalah kematian. Adapun tiga hal lainnya yaitu khusus wanita, yaitu setelah haid, setelah nifas, dan setelah melahirkan. Terutama dalam mazhab Syafi'i ya, setelah melahirkan beda dengan setelah nifas. Setelah melahirkan ketika sudah dirasa badannya kuat, mampu, walaupun dia dalam masih kondisi nifas, dia diwajibkan mandi. Ya. Kalau udah kira-kira badannya udah enakan lagi, mandi, misalkan pakai air hangat atau gimana, mandi. Walaupun dia masih nifas, tetap wajib mandinya bukan karena nifasnya, tapi karena setelah melahirkannya. Ya. Jadi selesai haid, nifas, dan juga melahirkan. Berkaitan dengan hal ini, tentang masalah haid, misal ada yang istrinya beres haid jam 9 malam, suaminya dari pagi nanyain, udah beres belum kamu? Belum mas. Siang, udah belum? Belum. Pagi, sore cek lagi coba, belum. Malam habis isya, udah belum? Bentar ya mas, cek dulu, cek. Oh udah. Boleh langsung digarap atau nggak boleh? Istrinya mikir, atau suaminya sama istrinya sama-sama mikir, ya udah, yang penting kan udah suci. Haram kalau dalam kondisi haid, ya harus bayar kafarah satu dinar, ya 4,25 gram emas untuk bayar kafarah. Naudzubillah orang yang menggauli istrinya ketika haid, dan dosa besar, harus tobat nasuha. Ini udah beres, terus suaminya bilang udah sekarang aja, nanti mandinya sekalian, mandi beres haid dan mandi junub, niatnya double. Boleh bang? Udah beres haidnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fatazilun nisaa fil mahid. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang masalah haid ini. Katakanlah itu adalah gangguan darah kebiasaan bagi wanita, fatazilun nisaa fil mahid. Jauhi wanita di kemaluannya ketika dia dalam kondisi haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati para istri kalian sampai mereka suci. Nah sekarang pertanyaannya tadi, udah suci apa belum? Kan udah beres, udah suci, maksudnya udah nggak keluar lagi darahnya. Tapi kan yang disebutkan ada dalam Al-Quran tadi, ada itu artinya gangguan deh. Maksudnya gangguan secara umum, kita terganggu, nggak bisa hubungan badan dan seterusnya. Gangguannya kan udah beres, dicek sama istrinya, udah suci, udah bersih. Nanti kalau kita masuk bab haid dan nifas, lebih rincinya gimana cara membedakan darah haid yang udah beres atau belum, ini flek atau bukan, keputihan atau bukan, dan seterusnya. Tapi ini udah pasti beres. Boleh apa? Nggak boleh. Kenapa? Ada lanjutan ayatnya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Kalau mereka sudah tatahur, bukan sekedar tahur, bukan sekedar suci haidnya, tapi harus sudah mandi wajib. Jadi kalau misalkan di 8 suaminya nanya, udah belum mah? Udah buruan mandi, beres mandi, digarap istrinya, habis itu mandi lagi, nggak jadi masalah. Tapi wajib mandi dulu, nggak boleh langsung udah sekarang aja sekalian Bismillah, nggak ada Bismillah dalam hal itu, nggak boleh, harus bersuci dulu istrinya baru melakukan. Baik. Itu ya, yang khusus wanita haid, nifas dan al-wiladah setelah melahirkan. Bab selanjutnya yang terakhir di sini kita membahas tentang masalah tayammum. Disebutkan dalam matan Abi Syuja' oleh Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, wa syara'it tayammum khamsatu asya'. Syarat tayammum ada 5. Yang pertama wujudul uzur. Ada uzur. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, sehat walafiat, air banyak, air lancar, airnya nggak dingin-dingin amat, mau tayamum nggak bisa. Yang pertama jelas harus ada uzur. Apapun itu yang masuk akal, uzur syar'i. Kemudian uzurnya ini karena dia safar atau karena dia sakit. Terkadang orang safar misalkan memang nggak nemu air, nggak ada bawa bekal air, rest areanya nggak ada air, jalan lagi mana nggak ada air misalkan, maka ini termasuk uzur. Dan orang yang sakit ya. Kemudian yang kedua, masuknya waktu sholat. Kemudian yang ketiga, talabul ma, udah berusaha cari air. Yang keempat, ta'adzur isti'maluhu wa i'wadhuhu ba'da talab. Nggak mungkin menggunakan air setelah mencari, maksudnya nggak nemu. Kemudian harus dengan at-turab tahir alladzi lahu ghubar. Harus dengan tanah. Kita jelaskan tentang masalah tayamum ini. Pertama tadi ada uzur. Yang kedua, harus masuk waktu sholat. Contoh, orang mau tayamum, tahu nggak ada air, atau dia sakit yang kata dokter nggak boleh wudu dulu ya, nggak boleh kena air dulu, nggak boleh ke kamar mandi dulu, harus benar-benar di sini bed rest, nggak boleh kena air, udah diem aja di kasurnya misalkan. Maka dia boleh tayamum, tapi tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Contoh, azan zuhur jam 12, dia start tayamum jam 12 kurang 5, dia tayamum, nungguin azan jam 12, begitu azan jam 12 dia takbiratul ihram. Sholatnya nggak sah, tayamumnya nggak sah. Jadi syarat tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat, nggak boleh sebelum masuk waktu sholat. Banyak orang taunya ya udah yang penting udah tayamum udah, enggak, nunggu masuk waktu sholat dulu. Kenapa? Bisa jadi di waktu sholat bagi orang yang nggak dapat air, dia dapat air. Bisa jadi setelah masuk waktu sholat dokternya datang bilang, dah sekarang kalau mau kamar mandi silakan, boleh, udah boleh kena air. Bisa jadi. Maka harus nunggu masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat, tayamumnya tidak sah. Kemudian sholat pakai tayamum yang tadi, maka sholatnya pun tidak sah. Kemudian harus cari air. Nggak boleh pasrah gitu aja. Oh, air di rumah, oh mati, udah tayamum. Enggak. Tanya dulu tetangga, air ada nggak? Oh ada. Pakai air. Kita masih punya galon, masih penuh, masih punya cadangan banyak. Wudu boleh pakai air minum, walaupun kita pakai sekali-sekali nggak jadi masalah. Ada motor, alhamdulillah, ada mobil, jalan dulu cari, ada pom bensin terdekat, cari air. Intinya masih memungkinkan kita untuk cari air. Nggak boleh pasrah begitu aja. Termasuk ini yang penting kita bahas. Talabul ma, masalah mencari air adalah ketika safar. Ketika safar di atas kendaraan, yaitu ketika kita di atas pesawat, di atas kereta, atau di atas bus. Ini banyak orang pasrah tayamum gitu aja. Oh, masuk waktu sholat. Bahkan banyak orang tayamum sebelum masuk waktu sholat. Oh, sekarang udah tahu misalkan ilmunya. Tayamum baru sah ketika masuk waktu sholat. Oke, dia tayamum setelah masuk waktu sholat. Tapi dia sebenarnya masih punya air. Maka tayamumnya nggak sah. Sholatnya pun terancam tidak sah. Kenapa? Di pesawat ada toilet apa enggak? Ada. Di kereta ada toiletnya nggak? Ada. Bis, kalau antar kota, antar provinsi, ada. Kebanyakan ada. Maka nggak ada uzur dia dikatakan tidak punya air. Yang namanya tayamum tidak ada air. Ketika masih ada air, jangan langsung pasrah, oh udah tayamum. Enggak. Cari dulu ke toiletnya. Misalkan pakai wastafelnya bisa. Sekali-sekali aja cukup. Kemudian untuk kaki kita udah ngebahas, pakai hukum masah alal khufain, nggak usah kakinya diangkat-angkat ke wastafel, bisa langsung dibasuh di atas kaos kakinya misalkan.
Kemudian kalau enggak, boleh kita pakai spray ya. Ya boleh ya, kayak kita buat hand sanitizer itu kan banyak yang kecil, kita pakai spray. Wudu sah-sah aja. Bawa plastik kecil atau misalkan di pesawat dibuat yang kantong muntahnya, kumur-kumurnya di situ. Bisa aja. Atau ada plastik dikesituin kalau misalkan kamar mandinya antri banyak, seterusnya banyak orang, bisa. Bawa air mineral kecil, ya 1 gelas air mineral cukup sebenarnya untuk wudu. Maka nggak boleh ketika safar di atas kendaraan pasrah gitu aja langsung tayamum. Apalagi pernah kita sebutkan, dan nanti lebih detailnya akan kita sebutkan, secara umum Nabi SAW seumur hidupnya nggak pernah sholat wajib di atas kendaraan, nggak pernah. Sholat sunnah iya, kalau sholat wajib pasti turun. Makanya kalau kita safar, sholat itu jangan ngandelin, oh pokoknya harus jamak takdim. Kenapa jamak takdim? Oh biar tenang kalau udah sholat. Jangan jamak takhir, ntar kalau misalkan di jalan kecelakaan gimana, kalau pesawatnya jatuh gimana, kalau meninggal gimana. Betul, kalau udah sholat tenang. Tapi jamak takdim belum tentu afdol. Dan disebutkan oleh para ulama banyak, bahkan bisa dikatakan ijma. Yang paling afdol adalah yang paling gampang dan paling besar maslahatnya, bukan jamak takdim. Ustaz, gimana kalau di atas pesawat kecelakaan belum sempat sholat, dosa nggak? Nggak dosa sama sekali, tidak berdosa sama sekali. Kenapa? Dia udah niat mau jamak takhir, keburu meninggal, gimana? Kenapa? Misalkan antum mau berangkat pesawat jam 12:30, antum jam 12 masuk waktu zuhur di bandara mau sholat, pas lagi sholat panggilan terakhir kepada Allah, sholat nggak nyampe, udah biar jamak takhir sampai di bandara tujuan baru sholat, walaupun udah jam 5 sore, walaupun 4:30, nggak masalah, yang penting masih masuk waktunya. Sebisa mungkin kalau sholat di tempat asal atau di tempat tujuan. Kalau misalkan naik pesawat, kereta, bis, yang nggak mungkin dia berhenti ke rest area, nggak mungkin dia berhenti tengah jalan. Tapi kecuali misalkan kita mau berangkat umroh 9 jam di atas pesawat, yang nggak mau pasti ketemu ada yang namanya waktu sholat harus di atas pesawat ya. Baru kita sholat di atas pesawat dengan wudu. Nggak ada airnya terbatas, dikasih peringatan sama pramugari, jangan pada wudu ya, airnya udah mau habis misalkan, dan seterusnya. Barulah tayamum. Tapi sebisa mungkin ketika di atas kendaraan tidak sholat wajib. Ya. Makanya tayamum ini tadi, ketika tidak ada air sama sekali, ada air nggak boleh tayamum. Kemudian yang berikutnya harus dengan turab at-tahir alladzi lahu gubar, yaitu dengan tanah yang suci atau pasir yang suci. Ya. Contoh, para ulama menyebutkan misalkan itu kaca ya. Kacanya habis dielap bersih, habis dielap dilihat sama kita nggak ada debunya sama sekali. Kemudian kita mau tayamum, maka banyak para ulama mengatakan tayamumnya nggak sah. Tayamum itu harus ada yang ada debunya. Nggak harus kita cari debu yang benar-benar kotor, enggak. Yang penting kan kelihatan ada debunya. Ini juga masalah khilafiyah. Sebagian ulama banyak ada yang mengatakan kalaupun misalkan kita di keramik di mana yang dia hukum asalnya terbuat dari tanah. Misalnya temboknya misalkan ada sebagian tembok yang terbuat dari tanah. Itu nggak jadi masalah. Ada yang mengatakan ulama, oh enggak, kalau bata atau temboknya udah disemen kayak gini, dia asalnya bukan tanah, maka nggak boleh. Ada yang berpendapat demikian di antara para ulama. Intinya secara umum Allah a'lam, simpelnya tayamum harus yang minimal terlihat ada debunya. Ya nggak harus kita cari-cari penyakit yang debunya banyak, enggak, yang penting terlihat ada debu. Sebisa mungkin tanah ataupun pasir. Jangan langsung, kalau kita lagi di luar, jangan langsung pasrah pakai tembok. Ya ada tanah pakai tanah. Kalau kita lagi di atas pesawat, lagi di atas kendaraan yang nggak memungkinkan, ya udah baru kita ke tembok atau kaca, yang penting kelihatan ada debu walaupun sedikit. Kemudian yang wajibnya ada 4. Yang pertama tentunya niat, kemudian membasuh wajah dan membasuh tangan. Ada khilafiyah di antara para ulama. Mazhab Syafi'i menyebutkan wajah dan tangannya sampai siku. Yang jelas urutannya wajah dulu, kemudian tangan sampai siku, dan 2 kali tepukan. 1 sama kayak wudu ya. Posisinya sama 1, kemudian ambil lagi tempat yang berbeda, 2. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hambali mengatakan 1 kali tepukan, kemudian wajah dan telapak tangan aja, bukan 2 kali tepukan, 1 kali tepukan untuk keduanya, wajah plus tangan, dan tangannya hanya telapak, nggak sampai siku. Tadi saya bilang apa? Mata kaki. Siku benar ya.
nggak sampai siku, hanya sampai telapak aja. Allah alam, masalah khilafiyah, yang pakai pendapat Syafi'i boleh, yang pakai pendapat Hambali juga boleh. Walaupun banyak ulama juga merojihkan, mengkuatkan pendapat madzhab Hambali dalam hal ini. Jadi cukup satu kali wajah dulu, kemudian tangan. Kemudian gimana kalau dibalik, tangan dulu baru wajah? Sebagian ulama mengatakan, dan banyak ya, tidak sah tayamumnya. Jadi harus urutannya wajah dulu baru tangan. Entah itu dengan satu tepukan ataupun dua kali tepukan. Kemudian sunnahnya mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Dan tayamum batal dengan beberapa hal, dengan 3 hal. Yang pertama, yang membatalkan wudu otomatis membatalkan tayamum. Ya, buang air kecil, buang air besar, buang gas membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua adalah murtad, waliyadzubillah, membatalkan tayamum. Yang ketiga adalah melihat air atau mendengar air. Misal, ada orang lagi sholat, udah rakaat kedua, keran air masih dalam keadaan on, dalam keadaan nyala. Tiba-tiba dia pas lagi sholat ngedenger suara air, batal apa enggak sholatnya? Gak usah rakaat kedua, lagi tahiyat akhir, lagi baca fil alamina innaka hamidum majid, keluar air, batal apa enggak sholatnya? Batal apa enggak? Batal enggak? Khilafiyah di antara ulama Cikaret. Hah? Batal enggak? Batal sholatnya. Batal sholatnya. Kecuali dia udah salam, Assalamualaikum warahmatullah, air walaupun baru ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, air ngalir, sholatnya nggak batal sah. Tapi kalau dia udah lagi fil alamina innaka hamidum majid, tiba-tiba air nyala, batal sholatnya, wudu, ulang lagi sholatnya. Apa? Karena adanya air dan dalam kondisi dia belum selesai sholatnya. Tapi kalau dia sudah selesai sholatnya, maka tidak wajib diulang. Dan yang penting tadi dalam masalah tayamum harus masuk waktu sholat. Kemudian tentang masalah tayamum ini juga, yaitu per 1 kali sholat fardu itu 1 kali tayamum. Misal, antum tayamum jam 12 siang, udah tayamum, sholat zuhur, Masya Allah, nggak buang air kecil, nggak buang air besar, nggak buang gas, sampai masuk waktu asar 3:30, langsung sholat boleh apa enggak? Nggak boleh, otomatis batal tayamumnya, otomatis batal. Maka ketika waktu sholat yang baru, dia ngulangin tayamum lagi. Walaupun dia tadi nggak batal, maksudnya nggak buang air kecil, nggak buang air besar, nggak kentut. Maka begitu masuk waktu sholat yang baru, dia bertayamum lagi. Ini khusus sholat fardu. Setiap waktu sholat fardu masuk, maka diulangin lagi tayamumnya, otomatis batal. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah terserah. Dia misalkan tayamum jam jam 6 pagi. Dia mau sholat syuruk. Jam 8 nanti dia mau sholat duha, jam 10 dia mau sholat istikharah, jam 11 dia mau sholat mutlak, nggak jadi masalah dengan 1 tayamum. Tapi kalau sholat wajib, setiap masuk waktu sholat maka wajib diperbaharui tayamumnya, walaupun secara umum dia tidak batal wudunya. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini di bab istinja atau cebok, kemudian juga bab mandi dan juga bab tayamum. Nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas secara lebih detail lagi dengan tata cara mandi wajib, ya, sunnahnya seperti apa, dan juga bab haid dan nifas. Tapi nggak ada masalah, mungkin biar cepat kita selesaikan ya, karena kemarin udah 2 pertemuan kita sempat off. Intinya tentang masalah mandi. Karena masih tema kesempatan kita kali ini, disunahkan pertamanya wudu. Wudu itu di awal. Pertamanya begitu kita bangun, cuci tangan dulu. Jangan celupkan tangan ke dalam ember ataupun dalam bak. Cuci tangan dulu 3 kali, baru boleh dicelupkan. Kemudian dibersihkan dulu kemaluannya, bekasnya yang ada maninya, bekas junubnya tadi dibersihkan. Setelah dibersihkan, wudu. Kemudian setelah wudu dia mulai mandi. Ya, baru mulai mandi, dimulai dari yang sisi kanan, baru yang sisi kiri, 3 kali. Sela-selanya diperhatikan. Ya. Kemudian termasuk pusar, termasuk lubang pantatnya, ya, diperhatikan. Ya, nggak usah sampai lebay berlebihan juga. Yang penting kira-kira dibanjur dari luar, masuk air bagian kanan, kemudian bagian kiri.
Dan para ulama menyebutkan ijma' ulama Allah Ta'ala alam, hampir bisa dikatakan ijma' ya, karena mayoritas banget para ulama mengatakan kalau sudah niat untuk mandi wajib maka nggak harus wudu lagi. Tapi afdolnya tetap wudu, dan wudunya itu di awal. Jadi wudu dulu baru mandi. Jadi wudu baru mandi. Ini afdolnya. Tapi kalau misalkan niatnya saya mandi mau menghilangkan hadas besar plus hadas kecil tanpa dia wudu di awal ataupun di akhir, sah. Syaratnya harus dia mandi wajib. Tapi kalau mandi kebiasaan sehari-hari, mandi sunnah, mau Jumatan, mandi mau sholat id, mandi yang secara umum di sini di bab mandi disebutkan sebenarnya masih bab mandi ya. Ada 17 hal yang diwajibkan, disunahkan mandi. Mau sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari, setelah memandikan jenazah, kemudian orang kafir yang masuk Islam, kemudian orang gila yang sadar, kemudian orang pingsan yang sadar, kemudian ketika mau ihram, ketika mau masuk Mekah, ketika mau wukuf di Arafah, ketika mau mabit di Muzdalifah, ketika mau lempar jumrah, ketika mau tawaf, ketika mau sa'i, dan ketika mau masuk Madinah An-Nabawiyah. Ini pendapat Abu Syuja rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Secara umum tentang masalah haji disunahkan ketika mau ihramnya aja. Nah ini kalau mandi-mandi yang sunnah niatnya sekalian wudu nggak boleh. Ini khusus berlaku ketika mandi wajib. Kalau mandi wajib maka udah termasuk hilangnya hadas besar, hilangnya hadas kecil. Kalau diniatkan dari awal, tapi kalau enggak ya enggak. Kemudian yang berkaitan dengan ini terakhir, kalau orang ketika mandi menyentuh kemaluannya. Ini pernah kita bahas, masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan wudunya batal, maka diulang lagi nanti terakhir. Tapi kalau misalkan dia cukup membanjur tanpa menyentuh kemaluan, maka wudunya nggak batal. Dan sunnah ketika mandi yaitu diratakan dengan tangan. Ya, kalau bagian tangan yang bagian tubuh yang kanan diratakan dengan tangan kiri, kemudian sebaliknya. Itu berkaitan dengan mandi. Tapi kalau misalkan nanti setelah mandi habis itu pipis, ya jelas wudu lagi. Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Kalau ada pertanyaan? Kalau tayamum tadi digabung antara sholat wajib dan sunnah. Ya. Misalnya subuh. Ya. Kita habis tayamum, kita sholat sunnah subuh terus sholat fardu subuh. Ya, boleh. Jadi kalau untuk tayamum boleh untuk sholat sunnah, kemudian sholat wajib, atau sholat zuhur, habis itu ba'diyah zuhur, itu boleh, ya, nggak jadi masalah. Kemudian ada lagi? Kalau untuk tayamum untuk orang yang jamak qashar, jamak apa 2 kali tayamum atau 1 kali tayamum? Nah, untuk orang yang menjamak sholatnya, apakah 1 kali tayamum atau 2 kali tayamum? Allah a'lam 2 kali. Jadi setiap waktu sholat, setiap sholatnya, ya, setiap sholatnya, bukan sekedar waktunya, tapi 2 kali tayamum. Allah a'lam. Ustaz, kalau misalnya tadi kan kita jima istri belum mandi wajib, boleh haram. Kalau baru tahu nih kita harus bertobat terus bagaimana? Ya, kalau baru tahu jelas bertobat, tobat nasuha, kemudian nggak diulangi lagi. Udah cukup ya. Afallahu amma salaf. Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang sudah berlalu, sudah lewat. Nah, ada lagi? Terakhir tadi Anda lupa, kalau dalam kondisi yang dingin banget, dingin yang super dingin, yang kita kira-kira kalau mau wudu pakai air dingin nggak mampu, nggak ada water heater, nggak mungkin kita sampai bisa masak air, misalkan kompor gasnya habis dan segala macam, maka ini pun boleh tayamum. Baik dalam kondisi hadas kecil maupun hadas besar. Walaupun junub, misal antum jalan-jalan ke Rusia misalkan, dingin, mau mandi water heater mati, gas mati, habis junub, maka boleh nggak tayamum? Boleh tayamum. Boleh tayamum. Kemudian tayamumnya gimana? Apa guling-guling? Enggak. Tayamumnya persis kayak tadi. Ya bukan berarti kalau wudu, ini kalau mandi harus seluruh tubuh antum guling-guling di salju, guling-guling di pasir, enggak. Ya tayamumnya persis sama. Kemudian sholat, yang penting najisnya dibersihkan ya. Najisnya boleh dibersihkan, nggak ada air misalnya pakai tisu, boleh dibersihkan. Dan masalah najis yang dibersihkan pakai tisu disebutkan di sini yaitu najis yang masih basah. Kalau najisnya udah kering, najisnya udah kering, maka dia dibersihkannya wajib dengan air, nggak bisa pakai tisu. Tapi ketika dia masih basah,
maka boleh dengan tisu. Ya, misalkan beres berhubungan, sekedar dilap pakai tisu, kemudian paginya nggak kuat mandi, maka boleh dengan tayamum. Tapi begitu nanti ada air atau kira-kira udah badan udah mulai fresh atau ketemu gas atau water heaternya udah mulai aktif lagi, nyala lagi, maka wajib ketika itu mandi. Jadi mandi pun boleh digantikan dengan tayamum, bukan sekedar wudu. Allah Ta'ala alam. Mungkin cukup? Nggak ada lagi pertanyaan? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.